ini ada lembar persetujuan gimana sebelum kita melakukan sesi konseling nanti ada Mbak Rina tuh setuju enggak gitu. Jadi nanti tolong diisi Mbak. Ya baik Bu. Ini sebelumnya ada lembar asesmen, nanti tolong diisi ya. Baik Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Rina ya? Ya. Masuk dulu Mbak, silahkan duduk. Baik, terima kasih ya sudah datang pada hari ini. Sebelumnya nih, gimana kabarnya Mbak Rina? Kurang baik Bu. Kurang baik ya. Sebelumnya pernah mengikuti konseling individu belum? Belum pernah. Berarti belum tahu ya apa itu konseling individu. Baik, saya jelaskan. Konseling individu itu adalah proses di mana saya dengan Mbak Rina, saya sebagai konselor dan Mbak Rina sebagai klien, dan nanti Mbak Rina bisa menceritakan semua ke ibu ya dengan bebas, nggak usah takut, nggak usah ragu, karena di sini ada asas kerahasiaan. Nah, nanti cerita Mbak Rina tidak akan kesebar keluar, jadi aman saja dan Mbak Rina silahkan terbuka saja seperti itu. Dan untuk waktunya nanti kita mungkin 1 jam ke depan. Baik, begitu. Nah, sebelumnya nih saya juga mau tanya, Mbak Rina datang ke sini dengan sukarela kah? Apa gimana? Iya, dengan sukarela datang sendiri. Baik, terima kasih atas kehadirannya ya. Mbak Rina udah siapkah untuk mengikuti prosesnya nanti? Sudah Bu. Baik. Nah, Mbak Rina tadi kan bilang kurang baik ya. Apa sih yang buat Mbak Rina tuh akhir-akhir ini kurang baik gitu? Saya itu kurang percaya diri kalau disuruh presentasi di depan kelas, di depan banyak orang gitu. Terus sebelum melakukan presentasi nih maju ke depan, Mbak Rina tuh apa yang Mbak Rina rasakan? Deg-degan itu, terus tangannya itu dingin gitu. Baik. Ini sudah berapa lama sih Mbak yang Mbak Rina rasakan seperti ini tuh tidak percaya diri untuk maju ke depan kelas? Sejak saat SMP sekitar kelas 7. Apa sih yang buat kamu gak nyaman kalau waktu maju ke depan pas presentasi gitu? Saya takut diketawain teman-teman karena dulu itu pernah maju terus salah ngomong terus diketawain teman-teman gitu. Gitu. Baik, sebelumnya apakah Mbak Rina pernah dibandingkan gitu nggak? Pernah, dulu itu guru saya itu pernah membandingkan saya dengan teman saya yang berani ngomong di depan banyak orang, terus harus kayak ngomong ke saya kalau kamu itu harus seperti dia gitu. Baik. Dari cerita Mbak Rina tadi, saya bisa menyimpulkan dan saya bisa menangkap bahwa Mbak Rina itu tidak percaya diri ketika presentasi di depan kelas ya, karena ditertawakan teman-teman, terus takut salah
ngomong gitu kan Mbak, dan pernah ada dibandingkan dengan teman-teman. Benar seperti itu rasanya. Ya betul Bu. Baik, saya merasakan apa yang Mbak Rina rasakan nih, dan itu hal tidak mudah sih, dan saya sangat menghargai banget, saya bangga banget Mbak Rina sudah berani datang ke sini dan menceritakan hal itu. Nah, Mbak Rina ini berarti pengen keluar dari zona nyaman ya? Ya Bu, saya pengen seperti teman-teman saya yang pede dan berani bicara di tempat umum gitu. Baik, gak apa-apa. Yang penting kamu sudah berusaha nih pelan-pelan untuk berkembang. Kalau melihat di sisi lain di diri Mbak Rina tuh hal positif apa sih yang ada di diri Mbak Rina? Saya itu bisa memahami materi Bu, sama bisa memahami isi pelajaran, tapi kalau disuruh ngomong saya takut. Hal takut itu wajar ya Mbak, kayak grogi gitu kan, itu hal yang wajar. Tapi kadang saya tidak cukup berani Bu. Gitu. Terus buat keluar dari zona nyaman nih, apa sih satu hal yang bisa Mbak Rina ini lakukan? Saya akan mencoba untuk berani berbicara di kelompok kecil, nggak usah banyak, tapi mencoba untuk berani berbicara dulu gitu. Baik, berarti buat berbicara di kelompok kecil gitu ya, itu suatu hal yang bisa banget sih buat keluar dari zona nyaman. Apa yang Mbak Rina pahami setelah melakukan sesi konseling ini? Saya jadi tahu kalau saya itu ternyata tidak seburuk yang saya pikirkan gitu. Baik, apa sih yang Mbak Rina rasakan? Saya merasa lega karena ternyata saya itu baik, tidak seburuk yang saya pikirkan gitu. Terus setelah melakukan konseling ini nih, nah Mbak Rina, apa yang Mbak Rina akan lakukan untuk minggu ini? Dalam minggu ini saya akan melakukan mulai berbicara ngomong di kelompok kecil gitu Bu. Terus tidak usah banyak ngomong yang panjang, tapi saya akan coba untuk berbicara gitu. Baik, itu hal yang baik sekali untuk dilakukan. Nah, untuk baik, saya senang mendengarnya bahwa Mbak Rina mau mulai hal itu di minggu ini. Nah, karena waktu kita sudah hampir habis, gimana sih kesan-pesannya setelah melakukan sesi konseling ini? Saya merasa senang dan lega karena adanya konseling ini Bu. Baik, gimana kalau kita nanti di minggu depan melakukan sesi konseling lagi untuk mengetahui gimana perkembangannya? Apakah mau? Mau Bu. Oke, kalau gitu terima kasih ya Mbak Ina sudah datang, sudah hadir pada hari ini. Sama-sama Bu, dan terima kasih juga sudah mendengarkan cerita saya. Ya udah kalau gitu saya mau pergi ke kelas dulu. Ya, kami antar. Assalamualaikum. Mbak Rina,
Mbak. Aduh. Halo, selamat pagi Mbak Rina. Senang bertemu Mbak Rina lagi. Sebelumnya nih, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Dan hari ini saya senang karena minggu ini saya bisa mulai ngomong di diskusi kelompok kecil itu Bu. Aduh, luar biasa ya itu ya. Ya Bu. Hari ini kita akan melakukan sesi konseling kedua ya. Ya Bu. Untuk kontrak waktunya nanti sekitar 1 jam ke depan. Apakah Mbak Dina sudah siap? Siap Bu. Sebelumnya nih, sebelum kita melakukan sesi konseling lagi, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Menurut Mbak Dina, perubahan kecil apa sih yang ada di diri Mbak Dina setelah melakukan hasil ini? Aku jadi punya sedikit keberanian dan merasa kalau saya juga punya nilai gitu Bu. Baik, saya juga merasakan nih Mbak Dina tuh tenang gitu dalam menyampaikan, nggak kayak kemarin udah bagus gitu. Awalnya aku gugup, tapi setelah beberapa saat itu merasa lega karena sudah berani mencobanya. Berarti Mbak Rina bisa melakukannya ya? Iya. Apa sih yang Mbak Rina rasakan setelah Mbak Rina tuh bisa melakukannya gitu? Merasa lebih lega karena ternyata teman-teman itu tidak mengejar atau mengejek gitu yang selama ini saya pikirkan itu teman-teman itu nanti kalau saya ngomong itu mengejek gitu kan. Baik. Oke, baik. Jadi Mbak Rina sudah melihat dari sisi Mbak Rina yang lebih positif ya? Iya Bu, dulu aku mikir kalau pasti gagal terus setelah berani mencoba ternyata saya juga bisa gitu. Berarti langkah kecil apa sih yang Mbak Rina akan lakukan setelah Mbak Rina tuh bisa gitu melakukan ini? Aku pengen mewakili kelompok untuk presentasi minggu depan. Mungkin aku pengen ini buat pembukaannya dulu gitu Bu. Itu ide yang bagus. Kamu berani melangkah satu naik lebih dari sebelumnya. Kan kemarin gak berani nih. Nah, kamu mencoba untuk minggu depan. Itu langkah yang baik menurut saya. Iya Bu. Mungkin di rumah nanti mulai mencoba untuk berbicara di depan cermin gitu Bu, untuk melatih kepercayaan diri saya gitu. Baik. Jadi dari pertemuan hari ini apa sih yang Mbak Rina sadari di diri Mbak Rina? Saya sadar kalau saya juga punya potensi. Selama ini saya itu terlalu fokus sama kekurangan saya saja dan mulai melihat sisi baiknya juga Bu. Baik, berarti Mbak Rina sudah menyadari ya, dan bahwa Mbak Rina ini sudah berusaha berkembang juga. Itu tuh hal yang udah bagus, udah luar biasa. Iya Bu. Karena ini adalah sesi konseling kita terakhir atau sesi kedua, apa yang Mbak Dina pahami setelah melakukan sesi konseling kedua ini? Saya bisa lebih percaya diri dan bisa lebih berani untuk tampil di depan umum untuk presentasi gitu Bu. Terus apa yang Mbak Ina rasakan setelah melakukan sesi konseling ini? Senang dan lega gitu Bu. Jadi saya mulai
percaya diri gitu. Baik, berarti Mbak percaya diri ya. Ya. Terus apa yang Mbak Dina lakukan setelah melakukan sesi konseling ini? Saya akan mulai mencoba untuk belajar mandiri di rumah, seperti berbicara di depan cermin dan mulai presentasi gitu di depan kelas. Karena waktu kita sudah hampir habis, apa sih kesan-pesannya setelah melakukan sesi konseling ini? Senang Bu, saya lebih berkembang dari yang sesi pertama gitu. Baik, jadi untuk sesi selanjutnya Mbak Dina bisa belajar mandiri nih. Mbak Dina bisa melakukan seperti apa yang Mbak Dina lakukan bicarakan sebelumnya, seperti Mbak Dina nanti bicara di depan cermin, terus Mbak Dina ngomong di kelompok-kelompok kecil. Nah, Mbak Dina tadi kan udah bilang buat minggu depan presentasi Mbak Dina di bagian pembukaan. Nah, itu satu langkah yang bagus yang bisa membuat Mbak Dina itu buat berkembang. Ya Bu, saya akan melakukannya. Baik, karena sesi konseling ini sudah habis, mari sebelum kita meninggalkan sesi konseling ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih ya sudah hadir pada sesi konseling ini. Sebelum meninggalkan ruang konseling ini, saya ada evaluasi buat Mbak Dina. Nanti Mbak Dina silahkan isi evaluasi hasil layanan konseling ini ya. Baik, sebelum kita meninggalkan ruang ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Dina sudah hadir di sesi konseling ini. Ya, sama-sama Bu. Saya izin pamit dulu ya Bu. Ya. Baik, mari saya. Terima kasih Bu.